kuntul sekarang yang lagi marak itu kuntul itu. Blekok apa ya? Itu hama yang dari hewan. Kalau saya idealnya itu kalau untuk benih itu minimal 7.000, maksimal 10.000 untuk D3. Biasanya untuk pengendalian air itu saya kurangi setengah, baru diisi lagi sama air yang bersih kayak gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Najib Soleh, tapi di sini terkenalnya itu Najib Lele karena saya budidaya lele itu sudah lama, dan lokasi usaha saya itu di Jalan Damaraja, Desa Singasari, Kecamatan Karanglepas, Kabupaten Banyumas. Saya mulai usaha dari tahun 2010, berarti sampai sekarang ya sekitar 15 tahun lah Mas. Ya, awal mula saya beternak lele itu dulu kan di sini kan lingkungannya itu kebanyakan petani lele lah. Nah, saya diajari untuk buat sambilan lah Mas. Kelas 3 STM itu saya udah mulai memijahkan. Kebetulan tempat sekolah sama untuk pembuatan cacing sutra itu saya dekat. Jadi kalau saya pulang sekolah sekalian ngambil cacing sutra itu untuk pakan benih itu di daerah dulu Pancurawis, Purwokerto itu sebelah terminal. Kolam yang saya miliki itu berarti 18 tambah 9 tambah ya kurang lebih 60 Mas, 60 kolam. Cuma kebanyakan orang kan lihatnya hasilnya, nggak pernah lihat kegagalannya. Di tahun 2013 itu sebagai pet full, karena alhamdulillah sampai sekarang masih jadi pet full, ditambah sekarang saya juga menambah di pembesaran. Ya, di samping dari penyakit itu kalau di lingkungan saya itu kadang itu dari burung. Di sini kalau naik cucuk kurang dan sama kuntul sekarang yang lagi marak itu kuntul itu. Blekok apa ya? Itu hama yang dari hewan. Dan kalau yang lain itu paling kalau kolam tanah yang di bawah itu paling kucing. Tapi kalau saya sekarang sudah berpindah ke kolam-kolam bulat, paling hamanya itu kuntul, cucuk kurang, sama kalau masih kecil itu ampret lah itu. Wah, kelelawar lah. Ya, untuk cara pemeliharaan yang baik itu ya kalau yang jelas kalau saya itu lebih ke teliti sama tekun, sama itu kalau mengasih pakan itu ya kontinu dan selalu tepat waktu lah. Taruhlah biasa pagi jam 7 ya jam 7, malam jam 8 malam ya jam 8 malam. Itu jangan seenaknya kalau ngasih pakan lah, kan itu juga sangat pengaruh ke pertumbuhan lele itu. Kalau untuk meningkatkan pertumbuhan lele itu kalau saya sendiri itu ya yang jelas makanan si pakannya itu sesuai dengan takaran dari pabrik. Itu kan dari di kantong pakan itu sudah ada, taruhlah untuk benih kan pemberian pakan 2-6 kali sehari, terus jumlah pakannya udah ada itu sesuai biomasa. Kalau mengikuti arahan itu insya Allah pertumbuhan lele itu juga lebih cepat kayak gitu loh Mas. Kadang kan orang di sini ngasih pakan cuma 1 hari 2 kali pagi dan malam lah. Itu kalau untuk pembesaran sih memang seperti itu. Tapi kalau untuk benih menurut saya itu kalau semakin sering dikasih pakannya pertumbuhannya juga semakin cepat gitu Mas. Kalau saya idealnya itu kalau untuk benih itu minimal 7.000, maksimal 10.000 untuk D3. Untuk D4 berarti lebih banyak lagi kapasitasnya, itu ya bisa nyampe 12.000, 13.000 lah. Untuk D5 ya bisa nyampe 20.000. Tapi kalau untuk konsumsi kalau di sini itu kolam D3 itu ya kapasitas paling sekitar 3.000, nanti D4 itu 5.000, D5 nya itu sekitar 8.000 kalau saya sendiri untuk konsumsi pembesaran. Untuk budidaya lele saya sendiri untuk pengairan itu saya pakai sistem kocor. Air mengalir setiap hari walaupun kecil tapi tetap mengalir itu untuk pembesaran konsumsi. Cuma kalau benih itu ya saya ganti airnya kalau udah kotor. Biasanya untuk penggantian air itu saya
kurangi setengah, baru diisi lagi sama air yang bersih kayak gitu. Ya, untuk proses pemasaran untuk di daerah sini Singasari lah, taruh Kecamatan Karanglewas itu saya mengambil ya, mempunyai banyak petani pembenihan itu ya sekitar 30 orang lebih itu di daerah Singasari, Babakan ada ya, kebanyakan Singasari Babakan lah itu untuk petani pembenihan. Nah, itu kalau untuk itu pembenihan saya ambil lah, untuk konsumsi itu saya juga memiliki langganan yang ngambil di daerah Babakan juga ada, terus daerah Cilongok banyak, terus ke Wangon ada, dan Bumiayu itu. Betul, saya untuk lele itu apa ya, kebutuhannya itu untuk makan alangan menengah ke bawah ya, jadi permintaannya itu banyak karena di sini saja di daerah Banyumas saja taruhlah berapa puluh mungkin ratusan pedagang pecel lele itu. Nah itu taruhlah satu pedagang itu 5 kilo stoknya itu kali berapa 100 pedagang kaki 5 itu Lamongan, nah itu pecel lele itu sudah hampir 5 ton. Biasanya itu kalau pemula itu pemijakan atau itu kebanyakan langsung jadi. Nah itu kadang saya sering mengamati itu untuk teman-teman saya sendiri itu kalau masih pemula langsung jadi itu semangatnya luar biasa. Tapi nanti kalau setelah dikasih kematian itu langsung kurang semangat lah. Itu kalau menurut saya tetap semangat karena insya Allah ya tetap kembali modal kayak gitu Mas. Ya itu saya dulu pernah juga itu Mas, saya beli di petani itu 50.000 ekor ukuran 46, baru 2 hari di tempat saya itu langsung semua kena penyakit lalu mati. Nah itu saya tidak panik karena juga terbiasa ya, saya tetap saja rawat dan saya sekitar paling sisa sekitar 2.000 atau berapa dari 50.000 ekor itu. Ya mungkin sekian yang informasi dari dunia perlelehan saya Najib Lele. Mungkin ada ketidaksamaan atau kesalahannya saya mohon maaf. Itu cara saya budidaya lele di tempat saya sendiri. Terima kasih, bila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.